Hi everyone, back again with me. On this video, we'll learn about recount text. But first of all, let's have a look on these pictures. These pictures is about Bali trip, while the second one is about Jogja vacation. Ya, kedua gambar ini menunjukkan pengalaman liburan. Recount text dapat digunakan untuk menceritakan pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. So, do you have any unforgotten memory? What was that about? What did you do? And how was your feeling? Nah, jadi kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sebuah cerita recount. To get to know more about recount text, so let's have a look on this story. When I was on my 9th grade, my family and I went to Bali. We were there for 4 days. I had great experiences during the vacation. On the first day, we visited Sanur in the morning. We saw the beautiful sunrise. It was a great scenery. Then, we checked in to the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanah Lot. We met many other tourists there, not only domestic, but also foreign one. On the second day, we went to Tanjung Benoa. We played so many water sports, such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We also went to Penyu Island to see turtles, snakes, and other animals. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta to see the amazing sunset and enjoyed the moment. On the last day, we spent our time in Sange. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys we could meet. After that, we went to Sukawati Market for shopping. There was very lovely time. I bought some Balinese t-shirt and souvenirs. In the evening, we had to check out from the hotel. We went back home, bringing so many amazing memories of Bali. So, that is an example of recount text. Do you know what is the story about? It is about one's experience. Kalau kalian tanya, pengalaman siapa sih yang diceritakan? Ya pastinya itu adalah pengalaman si penulis itu sendiri. So, do you know what recount text is? Recount text is a text which retells experience or events that happened in the past. Jadi apapun kejadian yang terjadi pada masa lampau, jika kalian ceritakan kembali, akan menjadi sebuah cerita recount. Jadi apa sih fungsi recount text itu? The purpose of recount text is to tell something that happened in the past. Jadi fungsi dari recount text itu digunakan untuk menceritakan kejadian pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian, kalau kita ingin menuliskan cerita yang pernah terjadi di masa lampau, apa saja sih yang harus kita lakukan? So, let's have a look on this generic structure of recount text. As you can see on the story, that there are 5 paragraphs there. Jadi di cerita tersebut ada 5 paragraf.
Biasanya recount text itu hanya dibagi menjadi 3 bagian saja. Bagian yang pertama adalah di paragraf pertama. Di paragraf pertama ini kita menyebutnya sebagai orientation. Apa sih orientation itu? Orientation adalah paragraf paling awal, di mana di dalamnya ada informasi mengenai kapan, siapa, di mana, dan apa kejadian yang terjadi. Jadi di paragraf pertama ini atau di bagian orientation ini kita menceritakan atau memperkenalkan cerita tersebut tentang apa, siapa, di mana, dan apa yang terjadi. Kemudian yang bagian kedua adalah events. Jika kalian lihat di layar kalian, di sini ada 3 paragraf. Ketiga paragraf tersebut adalah events atau apa cerita yang terjadi. Ada apa saja sih di dalamnya? Itu yang kita sebut dengan events. Mungkin kalian bertanya, berapa paragraf sih events itu? Untuk events bisa dibuat berapa paragraf pun. Kemudian bagian yang terakhir ini disebut dengan reorientation. Reorientation adalah bagian penutup dari sebuah cerita, di mana di dalamnya terdapat rangkuman atau pesan dari cerita tersebut. Jadi 3 bagian tersebut adalah bagian dari sebuah recount text. Sekali lagi, yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua kita punya events, dan yang terakhir adalah reorientation. Kemudian untuk menjelaskan kalau cerita tersebut adalah sebuah recount text, teks ini memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa kita amati. Yang pertama adalah the use of past tense. Ya, karena ceritanya adalah kejadian lampau, jadi di sini kita harus menggunakan past tense, di mana kata kerja yang digunakan menunjukkan kejadian di masa lampau. Okay, so let's have a look on this example. Jika kalian lihat di sini, untuk kata-kata yang ditandai, kata-kata tersebut menggunakan kata kerja bentuk kedua, di mana kata-kata kerja bentuk kedua itu digunakan untuk menunjukkan kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Kemudian ciri yang kedua adalah penggunaan adverb of time. Apa sih adverb of time itu? Kalau di bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan pasti adalah keterangan waktu lampau. For example, we can use yesterday, last night, last week, 1 year ago, 3 years ago, long time ago, dan lain-lain. Jadi keterangan waktu yang dipakai adalah keterangan waktu lampau. Kemudian ciri yang ketiga adalah penggunaan action verb atau kata kerja yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Oke, mari kita lihat contohnya yang ada di dalam teks ini. Untuk kata kerja yang ditandai itu adalah kata kerja yang melakukan kegiatan tertentu. This what we call as action verb. Kemudian kita juga punya yang namanya conjunction atau kata sambung.
Ketika kita menceritakan sebuah cerita yang runtut, kita bisa menggunakan kata sambung untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lain, atau satu frasa dengan frasa lain, supaya ceritanya dapat runtut secara waktu. For example, you can use before, after that, dan lain sebagainya. Jadi, apakah kalian sudah paham apa itu recount text? Recount text merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Tentunya menggunakan kata kerja bentuk past dan menggunakan keterangan waktu lampau. Jadi itu adalah ciri utama dari sebuah recount text. So I think that's all the information about recount text. If you have any question, feel free to ask me by typing on the comment section below. So that's all. See you on another video.